Halo saudara, selamat ya sudah melaksanakan dan memperingati Hari Natal. Merry Christmas. Nah saudara, ketika kemarin kita membahas Natal dari segi filsafat Yunani tentang idea dan forma atau ide dan bentuk yang kita bandingkan dengan pemikiran di dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran ya, tetapi firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas dari segi historis. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang lahir di kandang Bethlehem pada masa Kaisar Agustus menyelenggarakan sensus penduduk di seluruh wilayah jajahannya, termasuk wilayah Yudea, Samaria, Nazaret, dan sebagainya. Dan itu pada saat itu sensus penduduk membuat Yosef dan Maria yang mengandung dari Roh Kudus harus menuju ke tempat untuk sensus penduduk. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memaknai ini sebagai sebuah kebenaran bahwa adalah betul yang dikandung oleh Maria itu adalah seorang manusia jelmaan Tuhan. Bila kita melihat, membaca di Alkitab, di kitab Matius mengatakan, dan Maria pun didatangi oleh seorang malaikat dan malaikat berkata kepadanya, "Salam hai Maria, penuh kasih, ya, diberkatilah engkau di antara wanita. Engkau dan buah kandunganmu yang akan lahir sebagai manusia, dan engkau akan menamai dia Yesus atau Immanuel, Allah beserta kita." Nah, saudara, tentu di sini akal sehat manusia akan mempertanyakan, mana mungkin Allah yang pencipta manusia itu menjelma menjadi manusia. Dari eksistensi, idea dan bentuk kemarin, kita dapat mengetahui suatu pola pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak mungkin ada bentuknya tanpa ada konsep yang mendahului. Dan idea itulah konsep yang mendahului. Dan pemikiran ini sudah dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Sehingga setiap keberadaan orang yang mempunyai atau mengikuti alirannya disebut sebagai Platonis, di mana ide itu terpisah dari bentuk. Berbeda dengan Aristoteles yang pengikutnya disebut sebagai Aristotelian,
yang lebih mengutamakan bentuk atau forma dengan segala perwujudannya. Di sini kita mempertanyakan pemikiran ini bahwa Allah yang mencipta manusia kok bisa-bisanya menjelma menjadi manusia yang rendah. Artinya mengapa rendah? Karena pada saat Kekaisaran Augustus itu, bangsa Israel jelas berada pada posisi sebagai bangsa terjajah. Artinya dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Setelah sebelumnya kemarin diceritakan, bangsa Israel di dalam pembuangan itu dijajah oleh Babel atau Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Babel itu Irak sekarang. Dilanjutkan Made Parsi yang sekarang adalah Iran. Dan dilanjutkan oleh Greka yang sekarang adalah Yunani. Tempat kelahiran filsuf kuno itu, filsuf barat. Dan dilanjutkan dengan masa Romawi sampai masa kelahiran Yesus itu, Kekaisaran Romawi yang menjajah bangsa Israel. Nah, ini sebuah pernyataan yang mengagetkan semua orang, bukan hanya kita sekarang saat ini, tetapi juga para pembesar di istana Raja Herodes. Raja Herodes ini rajanya orang Yahudi yang berkuasa atas bangsa Yahudi yang merupakan raja bawahan dari Kaisar Romawi. Nah, Raja Herodes ini didatangi oleh orang Majus dari timur yang mengatakan akan kelahiran seorang juru selamat dengan tanda bintang timur di atasnya. Dan Raja Herodes menyuruh para Majus itu untuk mencari. Lantas bila sudah menemukan, maka mereka disuruh untuk lapor kepadanya. Dan pada saat itu dilakukanlah pencarian oleh Herodes terhadap semua anak sulung laki-laki dari seluruh bangsa Israel. Oleh karena dia tidak ingin ada pesaing dari kekuasaannya sebagai raja. Nah, di sini saudara pertanyaan, betapa Tuhan yang Maha Besar kok bisa-bisanya menjadi lebih rendah dari raja sehingga dia mau dibunuh. Seperti kisah di zaman Musa yang juga dicari untuk dibunuh oleh Fir'aun. Oleh karena anak sulung dari setiap bangsa Israel itu harus dibunuh guna tidak menjadi malapetaka bagi kerajaannya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal. Tuhan yang Maha Tinggi di dalam konsep Platonis jelas tidak mungkin demikian. Tuhan tidak bisa dijangkau. Tuhan begitu jauh. Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia.
Nah, saudara-saudara, hal ini memang betul. Bila mana kita meletakkan sifat kekuasaan Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak, yang besar, yang tidak terjangkau oleh manusia. Dan kita dapat mengerti ini bila kita memisahkan kesuciannya dari kekotoran kita, dari kedegilan manusia yang penuh dosa. Logikanya begitu. Tetapi dengan logika yang lain sebetulnya hal itu dapat didestruksi atau diruntuhkan. Bahwa sesungguhnya oleh karena justru kemahakuasaan Tuhan itu, maka Tuhan dapat untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak. Bila mana Tuhan memandang bahwa manusia harus diselamatkan dengan penjelmaannya menjadi sesama manusia, maka hal itu tidak mustahil. Justru karena kemahakuasaannya, maka Dia Tuhan dapat menjelma menjadi apa saja. Oleh karena itulah ada banyak persamaan di agama-agama lain yang mengatakan Tuhan dapat menjelma menjadi apa saja. Bahkan dalam konsep yang menyatakan Tuhan dapat menjelma menjadi barang-barang yang kecil sekalipun, baik itu makhluk apa saja, dan Tuhan ada di mana-mana. Itulah konsep panteisme yang membuat salah seorang ahli teologi dari aliran kekristenan tertentu akhirnya dia melepaskan imannya, akhirnya dia menjadi seorang penganut panteisme. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan dapat berwujud apa saja. Masuk akal sih kalau memang Tuhan dapat di mana-mana dan dapat berwujud apa saja. Disinilah benturan pemikiran terjadi. Bila mana kita membaca kitab-kitab suci di dalam Alkitab yang begitu banyak, memang ada yang menyatakan demikian, bahwa segala hal yang di muka bumi ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Segala yang di langit dan yang di bumi memuliakanmu. Bahkan lebih dari itu, segala yang di langit dan yang di bumi mencerminkanmu. Nah, di situ memuliakan dapat diartikan demikian, saudara. Tetapi apakah kita mempercayai hal itu? Atau tetap ada perbedaan antara panteisme dengan iman Kristen yang pada saat ini tidak mengakui tentang panteisme di mana Tuhan dapat berwujud apa saja. Nah, satu logika yang ada adalah bila mana Tuhan dapat berwujud apa saja, sementara di satu lain ada Tuhan hanya berwujud sebagai manusia Yesus. Tentu harus ada sejarah yang membuktikan. Karena sejarah inilah yang akan mencatat suatu kenyataan atau realitas yang ada di dalam berdasar pengalaman empiris. Jadi bukan hanya rasionalitas atau rasionalisme bahwa segala sesuatu kebenaran
dianggap sebagai kebenaran bila dia dapat masuk akal. Meskipun panteisme kelihatannya masuk akal, tetapi secara empiris ada sejarah yang menyatakan ada kelahiran Yesus di kandang Bethlehem, dan bukti-bukti sejarah membuktikan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah sudah cukup pemikiran ini? Tidak. Oleh karena apa? Meskipun Yesus sudah lahir di kandang Bethlehem, dan itu merupakan bukti sejarah, ada yang lain, apa tidak mungkin bahwa Yesus bahwa Tuhan dapat menjelma menjadi apa saja. Nah, saudara, ini tentu kita mengamini yang terakhir, bahwa Tuhan dapat menjelma menjadi apa saja. Tetapi kemudian ada klausul di dalam kitab bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang diimani. Nah, firman Tuhan yang lain di dalam tulisan Rasul Paulus yang begitu banyak itu tidak menyatakan tentang berbagai hal perwujudan Tuhan selain Yesus dan teofani dalam penampakan-penampakan yang lain. Tetapi kita juga melihat ada satu titik kritis, bahwasanya di kitab-kitab tulisan Paulus di situ nyata-nyata betul bahwa Tuhan hanya menjelma menjadi Yesus. Dan bila mana ada yang lain atau Yesus yang lain, di situ harus diuji, dan ternyata Yesus hanya satu. Yesus itulah satu-satunya. Nah, ini adalah logika-logika yang tidak lepas dari Alkitab, dari firman Tuhan. Sementara sebagai seorang pemikir tidak bisa demikian. Tetap apapun harus berdasar rasionalitas pemikiran, bukan berdasar iman, bukan berdasar yang lain-lain. Tetap harus teruji secara logika dan masuk akal. Nah, dengan demikian kita dapat menguji lagi apakah firman yang ada tertulis itu ada bukan suatu hal yang masuk akal. Nah, ini justru akan menjawab renungan pemikiran kita pada saat ini. Kalau firman Tuhan itu bukan sesuatu yang masuk akal, maka tentu orang tidak akan mengakui sebagai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu dapat menjadi masuk akal. Bagaimana Tuhan dapat memberikan pesan bila manusia tidak pernah menerimanya atau dituntunnya untuk menjadi seperti yang diingininya atau tentang dia seperti yang dikatakannya. Nah, ini juga logika yang masuk akal. Juga bukan bahwasanya tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci itu pun bisa diterima nalar. Bagaimana kita bisa membaca sejarah masa lalu kalau tidak ada yang tercatat? Oleh karena dari lisan turun-temurun, dari lisan ke lisan pun itu akan bisa mengalami aus kalau tidak ada bukti tertulisnya, supaya tetap terjaga pesannya tidak mengalami deviasi atau pembiasan. Jadi dari hal ini tetap dapat dimasuk akali bahwa Alkitab atau firman Tuhan
ada di tangan manusia sebagai firman Tuhan pun itu sesuatu yang masuk akal. Dan semua tulisannya menceritakan bagaimana tentang rencana kasih Allah itu mulai dari kejadian bumi dan manusia, ya, bumi dan seisinya termasuk manusia, kejatuhan manusia dalam dosa sampai rencana keselamatan diwujudkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Itu semuanya tertulis dan itu sebagai suatu bukti ada runtutan peristiwa demi peristiwa. Sementara itu membuat kita berpikir, oh iya, masuk akal juga ya semua yang kita bahas kali ini. Dan kalau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, apa itu bukan tidak masuk akal? Ya tentu dengan suatu prinsip bahwa Tuhan pun dapat menjelma menjadi apa saja, dapat berubah menjadi apa saja. Oleh karena kekuasaannya, oleh karena kemahakuasaannya, maka itu pun masuk akal. Sementara begitu, selamat Natal, Tuhan memberkati.